Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Walau di rumah aja, kita tetap puji Tuhan ya. Mari kita mengangkat pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah, indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, ayo lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih siapa? Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Siap-siap ya, kita kembali nyanyikan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam. Amin. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih siapa? Oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih tetap semangat memuji Tuhan ya adik-adik. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama siapin jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Ayo kita mau joget buat Tuhan Yesus. Mana jempolnya adik-adik? Selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Ayo kita angkat jempol kita ya adik-adik. Selamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lama. Siap-siap jempolnya di atas kepala. Tuhan Yesus baik. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan menaikkan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kakak mau undang, mau ajak adik-adik untuk kita fokuskan hati kita, pikiran kita, untuk kita sama-sama berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita mau angkat pujian, kita mau katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik.
Ketemu lagi kita di ibadah sekolah minggu online bersama Kak Evelyn. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, semua kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Ikutin Kak Evelyn berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas hari ini, atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengerin firman Tuhan, gak pakai ngobrol, gak pakai makan, katakan amin. Nah, sebelum kita dengerin firman Tuhan, Kak Evelyn mau ingetin adik-adik nih, kalau kita lagi dengerin firman Tuhan, kita harus punya sikap yang baik. Yaitu apa adik-adik? Duduk yang manis, gak boleh boboan, gak boleh sambil main-main, gak boleh sambil main handphone, main game. Harus duduk fokus, dibuka telinganya lebar-lebar, dengerin firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, pintar semuanya. Jadi hari ini Kak Evelyn mau cerita tentang seorang nabi yang bernama Nabi Elia adik-adik. Siapa namanya? Nabi Elia, pinter. Nah, Kak Evelyn mau cerita tentang Nabi Elia yang pergi ke Gunung Horeb. Pergi ke gunung apa adik-adik? Ke Gunung Horeb, pinter. Nah, suatu hari di bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahab. Raja Ahab dan istrinya yang bernama Isabel. Nah, pada saat kepemimpinan Raja Ahab dan Isabel, waktu itu banyak sekali nabi-nabi palsu adik-adik. Nabi-nabi yang melakukan penyembahan berhala, nabi-nabi yang melakukan penyembahan Baal. Penyembahan berhala tuh apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak penyembahan berhala tuh apa? Tasya tahu nggak penyembahan berhala tuh apa sih? Kalau Adel tahu nggak penyembahan Baal tuh apa sih? Nah, penyembahan berhala itu adalah menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Nah, saat itu bangsa Israel banyak nabi palsu yang menyembah patung, yang menyembah berhala. Padahal harusnya kita ini menyembah siapa sih adik-adik? Ada yang bisa bantu aku jawab? Kira harusnya kita menyembah siapa sih? Aaron? Harusnya kita menyembah Tuhan Yesus, bukan menyembah patung, bukan menyembah patung-patung atau dewa-dewa. Gak boleh, itu namanya penyembahan berhala dan Tuhan tidak suka dengan orang yang menyembah berhala. Tuhan tidak suka ada orang yang mendua hati. Tuhan senang kalau kita menyembah satu-satunya Tuhan kita, siapa namanya? Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan sama-sama. Siapa di sini yang mau menyembah Tuhan Yesus seumur hidupnya? Oh, pintar semuanya. Jacqueline pintar, angkat tangannya. Good girl, good boy. Nah, waktu itu Nabi Elia tahu bahwa di Israel berbalik. Yang tadinya Israel setia menyembah Tuhan, tiba-tiba Israel berbalik malah melakukan penyembahan berhala. Nah, Nabi Elia langsung membasmi semua nabi-nabi palsu. Kayak kita membasmi nyamuk. Pakai apa? Pakai baygon. Sebut merek. Kalau kita basmi nyamuk pakai apa? Pakai semprotan nyamuk. Nah, Nabi Elia saat itu membasmi seluruh nabi-nabi palsu di Israel. Ada banyak adik-adik, tapi Nabi Elia cuma sendirian. Nabi Elia nggak sendirian deh. Nabi Elia bersama Tuhan Yesus, Tuhan Allah, membasmi seluruh nabi-nabi palsu di bangsa Israel. Nah, singkat cerita adik-adik, Isabel, istrinya Raja Ahab tadi yang memimpin Israel saat itu, menyuruh seorang suruhannya untuk menghampiri dan berkata kepada Nabi Elia bahwa Nabi Elia akan mati,
akan mati. Nabi Elia harus siap-siap. Kamu akan mati seperti nabi-nabi yang lainnya, seperti nabi-nabi yang sudah kamu basmi. Wah, Nabi Elia langsung ketakutan adik-adik. Kalau ketakutan gimana sih ekspresinya? Kalau ketakutan kayak gimana? Coba contoh. Ketakutan gimana? Ketakutan kayak gimana? Oh, nangis ya, nangis. Ketakutan, keringet dingin, gemeteran. Nah, Nabi Elia ketakutan adik-adik. Langsung Nabi Elia pergi dari Israel, lalu pergi sejauh-jauhnya dari Israel karena Nabi Elia takut mau dibunuh sama Isabel dan Raja Ahab. Nah, waktu itu ketika dalam perjalanan Nabi Elia lelah adik-adik, capek, tepar, terus putus harapan, menyerah sama keadaan, ketakutan. Nabi Elia istirahat sejenak di bawah pohon ara. Nah, Nabi Elia istirahat sejenak, terus Nabi Elia berbaring dan bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin mati saja, katanya. Tapi malaikat Tuhan datang menghampiri Nabi Elia, lalu membawakan makanan dan minuman untuk Nabi Elia. Lalu malaikat Tuhan itu berkata, makanlah dan minumlah, sebab perjalanan kamu masih panjang. Sepanjang apa? Yo, ada yang bisa tebak nggak? Ayo Jovan, sepanjang apa? Daryl, sepanjang apa? Daniel, bisa tebak kak? Bantu Kak Evelyn. Sepanjang Sabang sampai Merauke? Atau sepanjang apa? Benua Asia sampai benua Afrika? Atau gimana? Nah, mau tahu gak sepanjang apa? Sepanjang 40 hari 40 malam. Ketika Nabi Elia sudah makan makanan dan minuman yang sudah dikasih oleh malaikat, Nabi Elia langsung bergegas, semangat lagi. Langsung jalan menuju Gunung Horeb. Gunung Horeb selama berapa lama perjalanan tadi? Selama 40 hari 40 malam. Bayangkan adik-adik, zaman dulu belum ada tuh helikopter, zaman dulu belum ada tuh pesawat terbang, zaman dulu belum ada tuh yang ngeng mobil, zaman dulu belum ada tuh sepeda motor, belum ada kapal laut. Jadi naik apa kira-kira Elianya? Ada yang bisa bantu aku nggak? Naik apa yuk Arsen? Tahu nggak aja naik apa Nabi Elianya ke Gunung Horeb? Naik apa ayo? Ya udah kasih tahu deh. Nabi Elianya jalan kaki selama 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Waduh, itu betis kayak gimana ya adik-adik ya? Kayak pemain bola kali ya. Nah, tapi Nabi Elia semangat melakukan itu karena Nabi Elia cinta sama Tuhan. Nabi Elia pergi ke Gunung Horeb. Pas tiba di Gunung Horeb, ada 3 kejadian yang menggemparkan Nabi Elia. Kejadian yang pertama adalah angin yang bertiup kencang saat itu, tapi Allah tidak terlihat. Kejadian kedua yaitu gempa bumi. Kalau gempa bumi gimana rasanya? Weng 7 keliling ya palanya ya. Nah, kejadian kedua itu tadi apa? Gempa bumi. Nah, tapi Allah juga tidak terlihat saat itu. Dan kejadian yang ketiga yaitu api yang menyambar. Bus, kalau api gimana? Serem nggak kalau disambar sama api? Bus gitu. Bus. Wah, kayak kita mau kebakar adik bus. Nah, tapi lagi-lagi Allah tidak terlihat pada kejadian itu. Nah, 3 kejadian sudah dialami oleh Nabi Elia. Tapi tidak terlihat ada Tuhan. Pas sudah sunyi, pas sudah senyap, pas sudah tenang, tiba-tiba Nabi Elia terdengarlah suara yang sangat lembut, selembut kapas. Terdengarlah suara yang sangat lembut berkata, sedang apa kau Elia? Lembut banget deh, sampai merinding deh pokoknya, lembut banget. Terus Elia bilang apa? Elia menjawab seperti ini, aku sedang ketakutan Tuhan. Aku sedang ingin dibunuh oleh Isabel dan Raja Ahab. Aku takut Tuhan. Bagaimana ya Tuhan? Nah, Nabi Elia cerita sama Tuhan kalau dia sedang ketakutan.
Kalau di sini kalau ketakutan ceritanya sama siapa? Ayo sama siapa? Kalau lagi ketakutan. Kalau lagi ketakutan ceritanya sama Tuhan seperti Nabi Elia. Nah, Nabi Elia bilang sama Tuhan dia sedang ketakutan karena dia ingin dibunuh. Lalu Tuhan bilang, tenang aja, kamu nggak perlu takut. Kamu nggak sendirian. Sebab di Israel masih ada 7.000 orang yang menyembah Tuhan. Di Israel masih ada orang-orang yang menyembah Tuhan Yesus. Jadi kamu jangan takut. Demikianlah firman Tuhan dari Kak Evelyn hari ini yang mau Kak Evelyn sampaikan dari kisah Nabi Elia yang pergi ke Gunung Horeb, yaitu saat kita dalam ketakutan, saat kita dalam kejadian yang membuat kita jadi takut, jadi cemas, jadi khawatir, kita harus datang berseru sama Tuhan Yesus. Pasti Tuhan memberikan kita ketenangan dan kekuatan serta pertolongan buat kita. Seperti Nabi Elia yang tadinya takut, dikejar-kejar karena mau dibunuh, tapi Nabi Elia pergi mencari Tuhan. Akhirnya Nabi Elia memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Buktinya Nabi Elia tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap bisa melakukan perjalanan 40 hari 40 malam. Padahal saat itu usianya Nabi Elia tuh nggak muda adik-adik. Udah lumayan usianya, udah tua. Mungkin kalau kita bilang opa kali ya. Nah, tapi Nabi Elia dikasih kekuatan sama Tuhan untuk tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Nabi Elia cinta sama Tuhan dan menyembah Tuhan. Satu-satunya Tuhan di hidup. Tidak ada penyembahan berhala dalam kehidupan Nabi Elia. Jadi siapa yang mau seperti Nabi Elia? Yang mau sungguh-sungguh hanya menyembah Tuhan satu-satunya di hidup kita. Jadi gak ada lagi yang namanya game-game online tuh sampai kita lupa baca kitab. Gak ada lagi tuh main-main game online sampai kita lupa berdoa. Nah, penyembahan berhala kalau zaman sekarang bukan menyembah patung adik-adik, tapi nih penyembahan berhala kita di mana? Di handphone, di apa lagi? Di Game Boy, di apa lagi? Di PlayStation. Nah, waktunya kita belajar, kita malah main game. Waktunya kita berdoa, kita malah main game. Waktunya kita mau bobo, kita malah main game. Nah, itu adalah salah satu bentuk penyembahan berhala. Waktunya kita ibadah online sekolah minggu, kita ngapain? Ya ibadah dong Kak Evelyn. Iya ibadah, iya ibadah. Iya pintar. Waktunya ibadah sekolah minggu kita ibadah, bukannya malah nonton YouTube. Nonton apa? Nonton YouTube apa sih ya sekarang anak-anak? Upin Ipin ya? Nonton apa lagi? Little Pony atau apa? Dora. Wah, waktunya ibadah kita harus ibadah. Nah, kita buka ayat hafalannya adik-adik. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 10a. 1 Raja-Raja 19 ayat 10a. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca sama-sama ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 10a. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Ulang lagi ya, sekali lagi, lebih semangat buat Tuhan Yesus. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 10a. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Nah, sekarang berarti tetap kalau lagi ibadah online, Kak Evelyn tunggu ya di minggu-minggu berikutnya. Tetap setia untuk kirim absen. Yang kemarin belum kirim absen ke Kak Evelyn. Nanti mulai minggu ini kita harus lebih semangat lagi beribadah ya. Harus menomorsatukan ibadah ketika ada ibadah. Bukannya malah nonton YouTube yang lain. Siapa yang setuju? Angkat jempol dua-duanya. Oh, pintar. Sekarang semua lipat tangannya di rumah. Kita berdoa, tutup mata. Kak Evelyn doain buat adik-adik semua di rumah ya.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau lebih lagi Tuhan, sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan mengasihi-Mu Yesus, satu-satunya Allah di hidup kami Tuhan. Kami tidak mau Tuhan sibuk dengan kesibukan kami sendiri Bapa, tapi kami mau fokus Tuhan Yesus. Kami mau fokus, kami mau setia beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga mau belajar Tuhan. Di saat kami merasa takut Tuhan, kami mau mencari Engkau Tuhan. Di saat kami merasa khawatir, di saat kami merasa cemas, kami hanya mau mencari Engkau Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus yang menolong kami, memberikan kami kekuatan baru, memberikan kami ketenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. God bless you. Yesus, kami mau berdoa buat bangsa Indonesia supaya nggak ada virus corona lagi. Tuhan Yesus juga berkati presiden, aparat yang terendah, diberikan kesehatan supaya bisa menjaga bangsa Indonesia dengan baik. Tuhan Yesus juga berkati Pak Niko, Pak Kiki, Uncle Christian, diberikan kesehatan supaya bisa menjaga gereja Tuhan Yesus. Dan banyak juga jiwa yang bertobat. Amin. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini siapkan hati kita, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus turun atas adik-adik semua, memberikan kemenangan, keberhasilan, kekuatan, kesehatan yang sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput adik-adik semua di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.